Tutuk oncom adalah salah satu hidangan tradisional Indonesia yang menghubungkan beragam unsur budaya dan sejarah, termasuk peninggalan dan kebudayaan Islam di Indonesia. Dalam hasil karya kami ini, kami akan menjelajahi hubungan antara nasi tutuk oncom dengan peninggalan dan kebudayaan Islam di Indonesia, serta pentingnya menjaga dan memahami warisan budaya yang kaya ini. Membahas asal-usul nasi tutung oncom dan bagaimana hidangan ini telah menjadi bagian dari warisan kuliner Jawa Barat. Kami akan meneliti bagaimana teknik pembuatan dari bahan-bahan yang digunakan dalam hidangan ini telah berkembang seiring waktu dan bagaimana pengaruh Islam memainkan peran dalam pengembangan kuliner tradisional Indonesia. Kami akan menjelajahi lebih dalam bagaimana peninggalan dan kebudayaan Islam telah membentuk keragaman kuliner di Indonesia. Kami akan menyoroti beragam hidangan tradisional lainnya yang memiliki akar dalam kebudayaan Islam, serta bagaimana nilai-nilai dan praktik keagamaan telah diintegrasikan dalam praktik memasak dan makan di Indonesia. Rempah-rempah yang digunakan dalam nasi tutuk oncom seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, dan terasi masing-masing memiliki karakteristik dan rasa yang berbeda. Ketika ditimbulkan secara tepat, rempah-rempah ini menciptakan harmoni rasa yang unik dan lezat. Demikian pula dalam kehidupan masyarakat, selalu individu memiliki latar belakang, keahlian, dan kontribusi yang berbeda-beda. Melalui hasil karya ini, kami ingin menyampaikan pentingnya menjaga dan memahami hubungan antara peninggalan dan kebudayaan Islam dengan kuliner tradisional Indonesia seperti nasi tutuk oncom. Warisan budaya ini bukan hanya menyajikan kenikmatan bagi lidah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sejarah dan identitas bangsa yang perlu dilestarikan dan dihargai oleh generasi masa kini dan mendatang. Jika keberagaman ini diterima dan dihargai, ia memperkaya dan memperkuat masyarakat secara keseluruhan seperti halnya rempah-rempah dalam nasi tutuk oncom yang mencipta kekayaan rasa. Dengan demikian, filosofi nasi tutuk oncom mencerminkan pentingnya menghargai keberagaman dalam kehidupan sosial dan budaya. Tutuk sendiri merupakan kata dalam bahasa Sunda yang berarti dihancurkan atau diketuk. Sedangkan oncom adalah sejarah makanan fermentasi yang terbuat dari ampas kedelai. Kombinasi unsur dari nasi dan oncom inilah yang memberikan hilangnya ini disebut tutuk oncom. Berbagai sumber. Banyak versi sejarah bicara soal asal mula es goyobot. Salah satunya mengemukakan bahwa es goyobot dibuat berdasarkan pengaruh kehadiran orang-orang di Belanda di Nusantara. Beberapa percaya bahwa kata goyobot berasal dari bahasa Belanda yang berarti basah. Secara harfiah mengutip Kamus Bahasa Sunda, Raden Ajeng Dibrata mencatat goyobot berarti campuran minuman yang terbuat dari tepung kanji diiris persegi, dicampur sirup dan gula merah. Variasi lain bercerita mengenai seorang penjual yang pertama menjajakan es goyobot. Alkisah, seorang pria mencoba mencari peruntungan berjualan es goyobot di kawasan Bence. Berkaitan dengan pasar baru sejak tahun 1940-an, hal ini pula yang membuat banyak orang mengasiasikan es goyobot. Goyobot sendiri merupakan salah satu sajian minuman dingin khas Jawa Barat. Es ini biasa disajikan dalam gelas besar atau mangkuk kecil. Terbuat dari perpaduan berbagai bahan seperti tepung, potongan roti tawar, pacar Cina, tapal singkong, daging buah kelapa, lengkap dengan kuah santan dan susu kental manis. Perpaduan semuanya menghadirkan rasa gurih sekaligus manis di lidah. Desa Goyobot kaya akan keberagaman budaya, dengan tradisi dan nilai-nilai yang unik. Komposisi rempah-rempah dalam es goyobot mungkin berasal dari warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad, yang menggambarkan kekayaan budaya lokal. Filosofi di balik menyoroti pentingnya menjaga keanekaragaman budaya sebagai bagian penting dari identitas dan keberagaman masyarakat setempat. Rempah-rempah yang digunakan dalam es goyobot memiliki manfaat kesehatan yang beragam. Jahe misalnya yang dikenal memiliki sifat antisipasi dan pencernaan yang baik, sementara serai sering digunakan untuk merendahkan sakit perut dan demam. Penggunaan rempah-rempah dalam es goyobot bukan hanya sekedar untuk rasa atau aroma, tapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan budaya nenek moyang. Ini mengajarkan pentingnya menghormati dan memelihara tradisi serta kearifan lokal, serta meneruskan kepada generasi mendatang.
Dengan demikian, es goyobot dan komposisi rempahnya mengandung banyak makna dan filosofi yang melampaui kadar minuman segar. Tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dalam tentang kesehatan, harmoni dengan alam, keanekaragaman budaya, dan penghargaan terhadap warisan budaya.